Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hibah dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah aja, jaga kebersihan dan kesehatan. Nah, meskipun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gangguan penglihatan pada mata. Jadi nanti akan ada 3 segmen. Yang pertama, saya akan menjelaskan 7 gangguan penglihatan pada mata. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan contoh soal tentang cara menentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi dan hipermetropi. Kemudian yang ketiga nanti akan ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan, yaitu tentang cara menentukan kekuatan lensa pada penderita miopi dan hipermetropi. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Gangguan penglihatan pada mata. Mata normal memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh tak terhingga. Beberapa orang tidak dapat melihat secara normal. Keadaan ini disebabkan adanya bagian-bagian mata yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengalami gangguan penglihatan. Beberapa gangguan penglihatan pada mata antara lain: 1. Rabun jauh atau miopi. 2. Rabun dekat atau hipermetropi. 3. Mata tua atau presbiopi. 4. Astigmatisme. 5. Hemeralopi. 6. Buta warna. Dan yang ketujuh adalah katarak. Nah, kita akan membahas gangguan penglihatan pada mata satu persatu. Simak baik-baik penjelasan berikut. 1. Rabun jauh atau miopi. Orang yang menderita rabun jauh tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh. Titik jauh mata miopi mendekati mata, atau titik jauh mata kurang dari tak terhingga, sehingga benda yang berada di jauh tak terhingga akan membentuk bayangan di depan retina. Keadaan ini disebabkan oleh lensa mata tidak dapat dipipihkan secara normal. Cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Benda jauh tidak terhingga ditangkap oleh lensa cekung, sehingga terbentuk bayangan maya di titik jauh mata miopi. Bayangan ini kemudian ditangkap oleh lensa mata miopi dan terbentuk bayangan nyata tepat di retina. Kekuatan kacamata negatif atau kacamata berlensa cekung yang dipakai oleh penderita rabun jauh dapat dihitung dengan rumus P sama dengan negatif 1 dibagi PR, dengan keterangan bahwa PR adalah titik jauh mata, satuannya dalam meter. Nah, jadi pada penderita
rabun jauh atau miopi tidak dapat melihat dengan jelas benda yang letaknya jauh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya karena bayangan yang seharusnya jatuh di retina pada mata normal, ini bayangannya jatuh di depan retina. Dua, rabun dekat atau hipermetropi. Orang yang menderita rabun dekat tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat dengan mata. Bayangan dari benda-benda dekat mata terbentuk di belakang retina. Keadaan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih sehingga tidak dapat dicembungkan secara normal. Titik dekat mata hipermetropi menjauhi mata, atau titik dekat mata lebih besar daripada titik dekat mata normal. Mata hipermetropi dapat ditolong dengan kacamata atau lensa positif. Cara kerja lensa cembung ini yaitu benda di titik dekat mata normal ditangkap oleh lensa cembung sehingga terbentuk bayangan maya di titik dekat mata hipermetropi. Bayangan maya ini ditangkap oleh lensa mata hipermetropi sehingga terbentuk bayangan nyata tepat di retina. Kekuatan kacamata positif dapat ditentukan dengan persamaan P sama dengan 4 dikurangi 1 dibagi PP, di mana PP adalah titik dekat mata dalam satuan meter. 3. Mata tua atau presbiopi. Daya akomodasi mata orang usia lanjut atau tua sudah berkurang. Oleh karena itu, orang usia lanjut tidak dapat melihat benda-benda yang terletak jauh atau dekat dengan jelas. Mata tua dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap dengan susunan lensa cekung di bagian atas dan lensa cembung di bagian bawah. Akan tetapi, perkembangan teknologi yang makin pesat membuat kacamata berlensa rangkap sudah jarang digunakan. Sekarang ini, banyak penderita presbiopi beralih menggunakan kacamata berlensa progresif. Kacamata berlensa progresif tidak memiliki garis yang memisahkan kekuatan lensa, sehingga penderita presbiopi dapat melihat benda dengan jelas pada jarak yang dekat maupun jauh secara bersamaan. Perbandingan fisik kacamata berlensa rangkap dan kacamata berlensa progresif dapat dilihat. Empat. Astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan mata yang tidak dapat membedakan garis-garis vertikal atau horizontal secara bersamaan. Astigmatisme disebabkan oleh tidak ratanya kornea, sehingga bayangan menjadi tidak terfokus. Kelainan mata ini dapat ditolong menggunakan kacamata berlensa silinder. 5. Hemeralopi.
Hemeralopi atau rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Apabila kondisi ini terus berkelanjutan, dapat timbul bintik putih atau bintik spot. Lalu, terjadi pengeringan kornea atau xeroftalmia dan akhirnya mengalami keratomalasi atau rusaknya kornea. Buta warna. Buta warna merupakan penyakit penurun. Ada beberapa macam tipe buta warna. Keadaan ini dipengaruhi oleh macam sel konus atau sel kerucut yang terdapat dalam retina. Mata orang normal memiliki 3 macam sel konus, yaitu iodopsin merah, iodopsin biru, dan iodopsin hijau. Terdapat 2 jenis buta warna, yaitu buta warna dikromatid dan buta warna monokromatid. Pada buta warna dikromatid hanya memiliki 2 macam sel konus, sehingga ada beberapa macam buta warna dikromatid seperti berikut. Yang pertama, buta warna merah atau protanopia. Yang kedua, buta warna hijau atau deuteranopia. Yang ketiga, buta warna biru atau tritanopia. Pada buta warna monokromatid hanya memiliki 1 macam sel konus, sehingga mengidap penyakit buta warna total. Oleh karena itu, penderita hanya mampu melihat hitam dan putih. 7. Katarak. Katarak adalah perubahan lensa mata yang semula bening dan tembus cahaya menjadi keruh sehingga mengakibatkan gangguan pada penglihatan. Pada umumnya, katarak merupakan proses penuaan pada mata. Paparan sinar ultraviolet jangka panjang, penggunaan obat-obatan dan penyakit tertentu, misalnya diabetes, juga dapat mempercepat timbulnya katarak. Katarak bisa juga karena bawaan lahir. Artinya, semenjak dilahirkan, anak sudah menderita katarak. Contoh soal. Pak Ali hanya mampu melihat 120 cm pada jarak dekat. Jika ia ingin melihat dengan normal, dibutuhkan kacamata dengan kekuatan lensa sebesar titik-titik. Dari soal dapat kita ketahui bahwa Pak Ali menderita gangguan penglihatan berupa rabun dekat atau hipermetropi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kata-kata berupa jarak dekat. Tadi di soal disebutkan bahwa Pak Ali hanya mampu melihat 120 cm pada jarak dekat. Pernyataan atau kata-kata pada jarak dekat ini menunjukkan bahwa Pak Ali menderita gangguan penglihatan berupa rabun dekat atau hipermetropi. Nah, supaya Pak Ali bisa melihat dengan normal, maka ia perlu dibantu dengan kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Berapa kekuatan lensa kacamata yang harus Pak Ali gunakan? Nah, ini bisa kita cari. Nah, pertama kita tuliskan dulu tadi dari soal yang diketahui
adalah jarak dekat Pak Ali dapat melihat, atau kita tuliskan dengan PP, atau ini adalah jarak dekat atau titik dekat mata. Tadi Pak Ali punya titik dekat 120 cm. Nah, 120 cm ini kita ubah dulu menjadi meter. Senti ke meter naik 2, maka di sini kita bagi 100. 120 dibagi 100 hasilnya adalah 1,2 meter. Kemudian yang ditanyakan kekuatan lensa. Kekuatan lensa dilambangkan dengan P. P-nya sama dengan titik-titik dioptri. Nah, jadi kekuatan lensa ini satuannya adalah dioptri. Untuk menentukan kekuatan lensa pada penderita rabun dekat atau hipermetropi, kita bisa menggunakan rumus P sama dengan 4 dikurangi 1 per PP. Berarti di sini 4 dikurangi 1 per, nah PP-nya ini kita ganti dengan angka. Tadi PP-nya adalah 1,2. Berarti di sini sama dengan 4 dikurangi 1,2. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya kita samakan menjadi 1,2. 4 ini sama dengan 4 per 1. Maka di sini 1,2 langsung kita kalikan dengan 4. 1,2 dikalikan dengan 4. Kenapa langsung dikalikan? Karena yang tadi 4 per 1. Jadi nanti seandainya kita bagikan 1,2 dibagi 4. Nah, di sini bisa saya tambahkan 4, ini bisa ditulis 4 per 1 dikurangi 1 per 1 per 1,2. Nah, 1,2 dibagi 1 sama dengan 1,2. 1,2-nya lalu kita kalikan 4. 1,2 kali 4 sama dengan 4,8. Kemudian yang belakang 1,2 dibagi 1,2 berarti sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, jika sudah kita tinggal mengurangi. Berarti di sini sama dengan 4,8 dikurangi 1. Berarti di sini 3,8 per, nah ini berarti penyebutnya tetap 1,2. 3,8 dibagi 1,2 ini hasilnya adalah, nah, di sini hasilnya adalah 3,17 dioptri atau kita singkat dengan D. Jadi kekuatan lensa yang dibutuhkan oleh kacamata Pak Ali supaya dapat melihat dengan normal adalah 3,17 D atau dioptri. Contoh soal yang kedua, Amira mengalami cacat mata miopi. Titik jauh mata Amira
125 cm. Amira dapat melihat dengan jelas jika dibantu dengan kacamata berkekuatan lensa sebesar titik-titik. Pada contoh soal ini, di sana sudah jelas disebutkan bahwa Amira mengalami cacat mata miopi atau rabun jauh. Penderita miopi atau rabun jauh supaya dapat melihat dengan normal, maka ia perlu dibantu dengan kacamata berlensa negatif atau lensa cekung. Dengan kondisi Amira yang memiliki titik jauh sebesar 125 cm, maka supaya ia bisa melihat dengan jelas, perlu dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif dengan kekuatan lensa berapa, itu yang akan kita cari. Sekarang kita tuliskan dulu yang diketahui dari soal tadi. Dari soal yang diketahui adalah, kita tuliskan dulu yang diketahui adalah titik jauh. Titik jauh dilambangkan dengan PR. PR-nya sama dengan 125 cm. Ini kalau kita ubah, kita jadikan menjadi meter, maka di sini 125 kita bagi dengan 100, sehingga hasilnya adalah 1,25 meter. Kemudian yang ditanyakan kekuatan lensa kacamata sama dengan titik-titik dioptri. Maka kita cari dulu. Maka di sini kita cari nilai dari P-nya, karena tadi Amira ada mengalami cacat mata berupa miopi atau rabun jauh, maka P-nya kita pakai rumus P sama dengan min 1 per PR. Maka di sini sama dengan PR-nya tinggal kita ganti dengan angka. Tadi nilainya PR adalah 1,25. Kalau sudah, tinggal kita hitung 1,25. Supaya ini tidak dalam bentuk desimal, mungkin ada yang masih bingung bagaimana cara membagi 1 dibagi 1,25. Nah, wah, di bagian penyebut ada angka desimalnya atau ada angka komanya. Mungkin ada yang masih bingung, kita bisa mengubahnya. Nah, 1,25 ini supaya komanya hilang, karena di belakang angka ada, di belakang koma ada 2 angka, maka ini kita kalikan dengan 100. Kalau bawah kita kalikan dengan 100, nah, supaya tidak mengubah nilainya, supaya tidak iri, nah, yang atas juga harus dikalikan dengan 100. Nah, kalau sudah, ini kita hitung 1 kali 100 sama dengan 100.
1,25 kali 100 jadi sama dengan 125. Nah, kalau sudah tinggal kita hitung 100 dibagi 100 dibagi 125. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalian bisa menggunakan metode apapun ya, bisa istilahnya pakai porogapit, atau bentuk pembagian yang lainnya. 100 dibagi 125 ini hasilnya adalah 0,8. Ingat di sini tadi ada tanda negatif sehingga hasilnya adalah 0,8D atau 0,8 dioptri. Jadi supaya Amira bisa melihat dengan jelas, ia perlu dibantu kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Nah, di sini ada tanda negatif dengan kekuatan lensa 0,8 dioptri. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang gangguan penglihatan pada mata. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan pakai sabun dan mari kita perbanyak untuk berdoa. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.